Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kautek Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil latihan dari kelas praktikum. Lalu, saya akan menampilkan dan menjelaskan juga hasil tugas dari kelas praktikum. Nah, bagaimana tampilan dan penjelasannya? Berikut videonya. Nah, baiklah teman-teman, pada latihan yang pertama, kita diminta untuk membuat tombol yang langsung mengarahkan ke register maupun ke halaman forgot. Di sini terdapat dua tombolnya teman-teman, yaitu register yang langsung mengarahkan ke halaman register. Lalu di sini reset here yang langsung mengarahkan ke halaman forgot. Langsung saja kita coba. Di sini langsung mengarahkan ke halaman register. Lalu reset it here ini langsung mengarahkan ke halaman forgot password. Di mana pada codingannya di sini saya menggunakan link, yang mana link ini yang langsung mengarahkan halaman register maupun forgot-nya. Di mana setiap class name-nya memiliki teks berwarna hijau, lalu apabila di hover akan menampilkan underline dengan tampilan sebagai berikut. Di sini underline-nya di bawah tulisan. Nah, begitulah penjelasan pada latihan yang pertama. Nah, baiklah teman-teman, pada latihan yang kedua kita diminta untuk menyesuaikan halaman error pack dan root-nya agar menyesuaikan atau menghandle sesuai out layout maupun main layout. Di sini pada tampilannya sebagai berikut, di mana pada tampilannya tidak memiliki navbar maupun footer. Di sini juga dan di sini juga. Lalu di mana pada codingan root-nya di sini pada codingan root-nya yang sebelumnya di dalam root main layout ini kita arahkan ke halaman luar persis di bawah halaman roots yang ini teman-teman. Di mana pada halaman root main layout ini memiliki navbar dan footer sehingga kita mengeluarkannya langsung dari halaman main layout tersebut agar menghandle dua sekaligus yaitu main layout dan out layout-nya teman-teman. Sehingga sebagai berikut. Nah, baiklah teman-teman, pada latihan yang ketiga, kita diminta untuk membuat menu baru, yang mana menu tersebut berisikan tabel data user. Dan data user tersebut kita ambil dari data dummy JSON melalui API. Di mana dummy JSON-nya kita ambil dari link berikut, dengan tampilan sebagai berikut, teman-teman. Nah, di mana pada codingannya, di sini kita dimulai dengan membuat state-nya dulu, teman-teman. Lalu di sini terdapat use state user loading error current pack. Lalu di sini kita buat use effect, di mana use effect ini akan memanggil seluruh data dummy JSON-nya melalui linknya tadi sebelumnya, teman-teman. Lalu di sini terdapat error dan loading status. Di sini untuk menghandle error atau loading statusnya yang sebelumnya, teman-teman, terdapat loading apabila kita memanggilnya. Nah, berikut loadingnya. Dan terakhir di sini pemanggilan data ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan get pack in data dengan mapnya user yang memanggil user ID, first name, last name, email, egg, dan lain hal sebagainya. Lalu di sini handle pack change, yaitu mengganti pack change-nya teman-teman agar tidak memenuhi seluruh datanya atau membagi data. Di sini dengan tampilan sebagai berikut, di mana ia akan membagi tampilan datanya, teman-teman. Dan begitulah penjelasan dari latihan kelas praktikum. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tugas dari kelas praktikum. Di mana pada tugas dari kelas praktikum diminta untuk membuat atau menerapkan out layout dan main layout, lalu diminta juga menerapkan React Lazy dan Suspense. Mana langsung saja penjelasannya di sini. Pada folder layout kita membuat out layout dan main layout. Di sini pada out layout
kita menerapkan layoutnya berada di tengah, di mana pada atasnya terdapat headernya atau informasi mana sewa bus. Lalu di bawahnya terdapat copyright. Lalu pada main layout di sini kita tempelkan headernya, outletnya, dan footernya. Dimana dengan tampilan sebagai berikut pada outnya, karena di sini pada main layout sudah menerapkannya, base, product, dan news. Pada out layout terdapat halaman login, forgot, dan register. Di sini pada login kita telah menerapkan fungsinya, di mana pada awal kita mengimport tampilan icon dan Axios dan maupun React. Lalu di sini terdapat state, di mana untuk inputan seperti loading, error, data form untuk email dan passwordnya. Lalu di sini terdapat handle change, di mana untuk mengatasi perubahan. Lalu selanjutnya di sini terdapat Axios, yaitu digunakan untuk mengambil data melalui API-nya teman-teman. Di sini yang data kita ambil yaitu username, password, di mana data form yang diambil sebagai username ini diambil sebagai email dan password. Lalu di sini terdapat fungsi atau if else, di mana jika kita berhasil login atau tidak error 200, dia akan redirect atau mengembalikan ke halaman utama. Lalu jika error, dia akan menampilkan pesan errornya teman-teman. Lalu di sini const error info dan const loading info, di mana jika error, dia akan menampilkan teks warna merah. Lalu jika dia saat loading, dia akan menampilkan animasi spin berputar. Lalu di sini kita mengembalikan error dan loading info sebelumnya. Lalu di sini kita mengembalikan tampilan formnya juga ya teman-teman, form yang berisikan yang diminta untuk menginputkan username dan password. Lalu terakhir di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol yang mengarahkan ke register dan forgot dengan tampilan sebagai berikut. Sini loginnya. Di sini terdapat login yang minta memasukkan username dan password. Lalu di sini daftar di sini mengarahkan ke halaman register. Lalu di sini terdapat reset di sini mengarahkan ke halaman forgot. Nah, langsung saja kita uji coba fungsi login yang sebelumnya dibuat. Di sini passwordnya emilis dan password username, maaf teman-teman. Lalu passwordnya Emily Spas. Langsung aja kita tes loginnya. Di sini terdapat loadingnya ya teman-teman tadi. Nah, jika berhasil dia akan mengarahkan ke halaman utama. Dan jika error tadi kita uji juga. Di sini langsung saja error. Nah, akan menampilkan halaman error dengan tulisan invalid credential. Nah, begitulah penjelasan dari out dan main layout ya teman-teman. Selanjutnya penjelasan tentang React Lazy dan Suspend. Di sini React Lazy digunakan untuk pembuatan komponen secara dinamis. Di mana saat kita membuka suatu komponen, komponen tersebutlah hanya di-load oleh website kita. Di mana tampilan atau komponen-komponen lain tidak di-load, yang mengakibatkan tampilan kita cepat ditampilkan. Di sini cara penggunaan React Lazy yaitu kita membuat variabelnya, lalu kita panggil React Lazy-nya, lalu kita import dari lokasi file kita. Di sini hero contohnya. Nah, bagaimana pengujiannya? Di sini cara pengujiannya saya gunakan pada halaman login. Kita inspect. Lalu pada bagian network-nya kita tes. Kita reload pack-nya. Nah, di sini hanya halaman login yang di-load tanpa ada halaman yang lainnya. Nah, begitulah penjelasan tentang React Lazy. Selanjutnya di sini terdapat suspend, yaitu membuat halaman loading teman-teman saat user memasuki halaman website kita, agar tidak tampilannya tidak polos saat dia memasuki website kita dan memiliki jaringan yang buruk. Di sini seperti contohnya. Yang pertama kita pergi ke app kita, lalu kita membuat suspend di sini. Di atas root kita. Lalu kita jangan lupa juga membuat halaman loadingnya.
Di sini kita buatnya di komponen loading. Nah, di sini halaman loadingnya. Lalu selanjutnya di sini kita uji juga, di mana kita ubah dulu jaringannya jadi 3G. Di sini kita network ya, kita ubah jadi 3G ya teman-teman. Lalu kita reload back lagi. Nah, di sini sedang pengujiannya di saat jaringan atau user sedang mengalami kendala, ada terdapat tombol atau tampilan loadingnya teman-teman. Nah, begitulah penjelasan dari React Lazy dan Suspense. Nah, baiklah teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan dari tugas praktikum, maka video ini juga berakhir. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.